Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pada kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Yang saya hormati, dosen pengumpul kita, Bapak Dr. Andes Tadi Rizal LK, MAG. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fitriansyah sebagai moderator, dan perkenalkan anggota dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Putri Permatasari dari kelas Kesejahteraan Sosial 2C, NIM 089. Perkenalkan, nama saya Gadis Aulia Ramadini dengan NIM 091. Perkenalkan, nama saya Hilman Nurul Azkiyah, NIM 092. Nama saya Iqbal Ramadan dengan NIM terakhir 093. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Kais Iman Ramadan, NIM 096. Nama saya Muhammad Agil Gifari, NIM 098. Saya Muhammad Faris Fitriansyah dengan NIM akhir 099. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM belakang saya 105. Saya Putri Nadila Lesya, NIM 108. Perkenalkan, nama saya Reni Rifa Amalia dengan NIM akhir 110. Saya Rizky Maulana Saputra, NIM 111. Saya Tias Kusumaningrum dengan NIM terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Virginia Tamarsadi dengan nomor NIM 121. Saya Yahya Abdillah, 3 NIM terakhir 131. Saya Muhammad Adi Fazza dari kelas 2C dengan NIM 132. Latar belakang, Indonesia rawan bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang rawan akibat berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Sebagai sumber awal mengapa Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana, salah satunya adalah karena Indonesia masuk dalam wilayah jalur lingkar api atau yang sering disebut dengan cincin api, Ring of Fire. Cincin api Pasifik adalah gugusan gunung berapi di kawasan Pasifik yang melewati wilayah Indonesia, sehingga membuat wilayah ini rawan letusan vulkanik dan gempa bumi. Cincin api Pasifik berbentuk seperti tapal kuda mengelilingi cekungan Samudra Pasifik dengan panjang jalur kurang lebih 40.000 km. Tercatat sekitar 90% kejadian gempa bumi di seluruh dunia terjadi di cincin api Pasifik. Dan sekitar 81% gempa di jalur cincin api Pasifik merupakan gempa terbesar di dunia. Jalur cincin api Pasifik menyebabkan terdapatnya sekitar 400 gunung api di Indonesia, dengan 130 diantaranya merupakan gunung api yang berstatus aktif. Selanjutnya, Indonesia merupakan satu kawasan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng atau Triple Junction Plate Convergence, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng India Australia, yang masing-masing dua bergerak ke barat dan ke utara relatif terhadap Eurasia. Dengan demikian, Indonesia merupakan daerah yang secara tektonik sangat labil dan termasuk salah satu pinggiran benua yang sangat aktif di muka bumi. Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Penanganan banjir di Solok, Sumatera Barat, wilayah Lubuk Olang Aling sampai saat ini belum tersentuh bantuan karena sulitnya akses ke lokasi. Ratusan rumah juga masih terendam banjir. Visual ini, saudara, memperlihatkan tingginya luapan sungai Batanghari hingga membuat jembatan rusak dan tidak bisa dilalui. Saat ini warga yang terdampak banjir ke tempat yang lebih tinggi karena merusak banyak rumah dan roboh begitu. Nah, untuk bisa keluar dari permukiman, warga terus menaiki perahu dan dihadapkan dengan derasnya aliran sungai Batanghari. Banjir Solok Selatan juga menghanyutkan sejumlah rumah warga. Mereka juga sulit keluar dari permukiman karena lokasinya dikelilingi sungai Batanghari. Untuk wilayah yang belum tersentuh bantuan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah menyiapkan tim dan berangkat hari ini menuju lokasi Lubuk Olang Aling.
Sementara itu, akses ke lokasi Jorong Sungai Pangku dan Pakan Raba lumpuh karena jembatan terputus. Badan jembatan tenggelam dalam derasnya arus sungai. Kegiatan warga terganggu, salah satunya aktivitas belajar. Sekolah meliburkan siswanya karena belum ada akses untuk menyeberang. Kasus bencana alam. Banjir di Solok Selatan, 3 rumah dan 1 sekolah terendam banjir. Berita Solok Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini. 3 rumah warga dan 1 sekolah terendam banjir akibat luapan sungai Pangkur, Solok Selatan. Kecamatan Koto Parigedang Diates, KP Gade, Kabupaten Solok Selatan. Rabu 19 Mei 2021, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPDB Solok Selatan, Indroni Muharam Syah mengatakan, luapan sungai terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah setempat. Selain itu, karena terjadinya pendangkalan sungai sejak lama juga menjadi pemicu air sungai meluap ke tempat yang lebih rendah dan alirannya. Kata Indroni, ketinggian airnya sekitar 20 cm pada hari Kamis 20 Mei 2021. Dikatakannya, 3 rumah dan 1 sekolah itu terendam banjir lantaran berada di lokasi yang cukup rendah. Selain digenangi air, rumah warga dan sekolah tersebut juga dipenuhi oleh pasir dan lumpur. Di 3 rumah itu, kata Indroni, terdapat 3 kepala keluarga dengan total penghuni rumah 15 jiwa yang terdampak. Pihaknya hingga Kamis siang masih bergotong royong bersama warga serta instansi lainnya membersihkan rumah dan fasilitas umum yang terdampak banjir tersebut. Ironi mengatakan kondisi di lokasi banjir saat ini sudah membaik. Genangan air sudah surut sejak Kamis pagi. Meski begitu, cuaca saat ini di Solok Selatan masih terpantau berpotensi hujan. Untuk cuaca sudah mulai gelap lagi atau mendung. Sepertinya akan mau turun hujan, ucap dia. Meski begitu, dia tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan siap dengan mitigasi bencana jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Solok Selatan. Karena wilayah kita rata-rata cukup rawan bencana. Berdasarkan pemataan kami, ada 7 kecamatan yang cukup rawan terjadi bencana jika hujan mengguyur cukup lebat, tutur Indroni. Untuk mitigasi, kami selalu jalin komunikasi dengan pemerintah negeri setempat, bagaimana kondisi wilayahnya dan tindakan apa yang akan kami ambil. Selanjutnya mengakhiri. Saya akan menjelaskan longsor di Solok Selatan. 7 warga meninggal dunia. Jadi 7 warga meninggal dunia dan 1 masih proses pencarian setelah terjadi tanah longsor tambang emas di Kimbahan Negeri Abai, Kecamatan Sangir Batang, Hari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada hari Senin, tanggal 10 bulan 5 2021. Selain itu, 9 warga luka-luka dalam peristiwa tersebut. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD Kabupaten Solok Selatan, yaitu Fikri, beliau mengatakan tanah longsor terjadi setelah hujan yang intensitasnya tinggi atau besar yang mengguyur kawasan tersebut sejak Minggu, tanggal 9 bulan 5 2021 hingga sore Senin 10/5/2021 dini hari. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disebut BPBD Kabupaten Solok Selatan, Fikri menuturkan, setelah mendapat laporan bencana tanah longsor, tim reaksi cepat atau TRC, BPBD Kabupaten Solok Selatan bersama unsur TNI, Polri, dan masyarakat segera mengevakuasi korban. Saat ini, kata dia, korban telah dibawa ke Puskesmas Bidar Alam. Medan yang cukup sulit untuk evakuasi korban dari TKP ke mobil rescue, ujar Fikri. Sementara itu, berdasarkan laporan secara visual diterima Pusat Pengendali dan Operasi atau Pusdalops, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bantuan berukuran besar material tanah dan beberapa potongan batang kayu masih terlihat di lokasi kejadian. Alat berat jenis eskavator yang diduga milik penambang juga masih terdapat di lokasi. Menurutnya, tingkat kerawanan dan potensi perkiraan cuaca Solok Selatan termasuk dalam wilayah yang memiliki potensi resiko bencana tanah longsor dalam indeks kategori sedang hingga tinggi. Dalam catatan Insrix, terdapat 7 wilayah kecamatan yang masuk dalam kawasan
resiko bencana tanah longsor dengan luas bahaya mencakup hingga 208.764. Berdasarkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disingkat BMKG, terdapat aktivitas fenomena Madden-Julian Oscillation atau yang disebut dengan MJO di wilayah Indonesia yang teramati bersama dengan aktifnya fenomena gelombang ekuatorial lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi hujan dengan indeks kategori sedang hingga lebat terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Mei 2021. Ia menyampaikan Provinsi Sumatera Barat menjadi wilayah yang diperkirakan terdampak potensi cuaca tersebut. Data BMKG juga menyebutkan untuk 3 hari ke depannya, dampak banjir bandang dengan kategori waspada juga perlu diantisipasi. Penanggulangan 1. Cegah banjir, Pemkab Solok Selatan segera normalisasi bendungan. Anyus ID, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat atau Sumbar segera melakukan normalisasi bendungan Batang Pangian. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan banjir di Kecamatan Sangir Balai Janggo. Normalisasi Batang Pangian sudah dipersiapkan dan akan dilakukan selama 400 jam pekerjaan, kata Bupati Solok Selatan Khairunas Senin 3 Mei 2021. Khairunas menambahkan selain normalisasi, pemerintah daerah juga sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan yaitu PT PN 6 untuk dapat membantu membongkar bendungan yang dibangun agar arus air menjadi lancar. Pihak perusahaan, kata Khairunas, sudah berjanji untuk membantu kelancaran pekerjaan normalisasi tersebut, termasuk terkait pembongkaran tanggul itu. Saya akan menjelaskan perkataan dari Khairunas bahwa dia berharap perusahaan-perusahaan di Solok Selatan itu dapat berkolaborasi untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan catatan pemerintah kabupaten, katanya ada 16 perusahaan dari Solok Selatan termasuk PT PN 46 dan diminta kolaborasinya untuk mensukseskan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Bupati Solok Selatan sudah melakukan tinjauan ke Batang Pangian yang sering meluap ke permukiman warga walau curah hujan tinggi dan melihat bendungan yang dibangun PT PN 6. 2. Material longsor sudah bersih. Akses Padang Solok Selatan sudah bisa dilewati. Menurut rangkuman dari inews.id, akses jalan Padang Solok Selatan, Sumatera Barat sudah bisa dilalui kendaraan kembali. Sebelumnya, jalan itu sempat tertutup akibat tertimbun material longsor di Nagara Air Dingin, Kecamatan Lembagunanti, Kabupaten Solok. Alhamdulillah, sekarang akses jalan sudah mulai benar, kata penanggung jawab Wali Nagara Air Dingin, Heril Wandi, Selasa 18 Mei 2021. Jalan bisa dilewati setelah alat berat dari pemilik tambang dan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat bekerja di lokasi untuk memindahkan material yang berisi tanah dan batu tersebut. Wandi melanjutkan, kejadian longsor tersebut dipicu akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu sejak beberapa hari belakangan. Kejadian longsor tersebut terjadi di 5 titik terdekat kawasan pertambangan Galian C, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok sejak Minggu 16 Mei 2021. Saat ini 4 titik longsor sudah berhasil dibersihkan dan akses jalan pun mulai lancar. Namun masih ada 1 titik lagi yang belum selesai, kata PJ Wali Nagari Air Dingin Heril Wandi. Akibat peristiwa itu, ratusan kendaraan sempat terjebak kemacetan panjang dari kedua arah, yakni dari arah Solok Selatan dan dari arah Padang. Kami bersyukur tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu, serta tidak ada rumah warga yang tertimpa longsor, kata beliau. Kesimpulan, Indonesia adalah salah satu negara yang rawan akibat berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Banyak kejadian bencana alam di Indonesia, salah satunya di Solok Selatan. Bencana alam yang sering terjadi di sana adalah banjir dan tanah longsor. Banyak korban dari bencana alam tersebut. Bahkan bukan hanya korban, melainkan alam yang rusak setelah bencana alam tersebut. Bencana alam tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Maka dari itu, pemerintah segera melakukan upaya pencegahan pada bencana alam. Salah satunya pada banjir. Pemerintah mencegah banjir dengan menormalisasikan bendungan Batang Pangian. Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga melakukan upaya menormalkan keadaan setelah terjadinya bencana. Salah satu upaya tersebut pada bencana alam longsor. Pemerintah melakukan pembersihan material longsor untuk menormalkan keadaan.
semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada dosen pengempu kami, Bapak Dr. Andes Tadi Rizal, LK, MAG, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum